Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang sangat saya sayangi semuanya, alhamdulillah di pertemuan ini kita masih diberikan kesempatan Allah sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan meskipun secara daring. Sebelum saya jelaskan tentang kurban, mari kita berdoa. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Anak sekalian yang sangat saya sayangi semuanya, untuk pertemuan pada bab ini yaitu kurban. Kurban pengertiannya secara bahasa itu artinya menghampiri atau mendekatkan ya. Sedangkan menurut istilah kurban itu penyembelihan hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kurban ini dilaksanakan setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi setiap tanggal 10 Dzulhijjah setelah sholat Idul Adha maka disunahkan untuk melaksanakan kurban. Ibadah kurban ini mengikuti syariat Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Ketika itu Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih putranya yaitu Nabi Ismail. Kemudian oleh Allah diganti domba dari surga. Nah, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk meneruskan syariat Nabi Ibrahim tersebut. Dalam firman-Nya Allah berfirman, "Walikulli ummatin ja'alna mansakan." Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan atau hewan kurban. Nah, berkaitan hewan kurban, kurban ini hukumnya sunnah, hukumnya sunnah dan bisa menjadi wajib. Jadi kurban itu bisa menjadi wajib dan menjadi sunnah. Kalau kurban itu sunnah, itu kurban yang memang betul-betul mampu. Tapi kalau kurban itu wajib, itu contohnya nadar. Contoh, saya Idul Adha akan melaksanakan kurban, maka itu hukumnya wajib. Itu namanya kurban nadar. Nah, kurban ini waktu penyembelihannya, waktu penyembelihan hewan kurban itu mulai tanggal 10 Dzulhijjah sampai hari tasyrik. Sampai hari tasyrik. Tanggal berapa hari tasyrik? Hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Hari raya kurban itu juga disebut dengan hari raya Nahar atau hari penyembelihan. Tanggal 11, 12 Dzulhijjah itu disebut dari tasyrik dan batasnya paling akhir penyembelihan hewan kurban itu pada tanggal 13 Dzulhijjah. Setelah tanggal 13 Dzulhijjah, apa hukumnya penyembelihan itu? Hukumnya bukan penyembelihan kurban tapi penyembelihan biasa. Kemudian syarat-syarat hewan yang harus dikurbankan, yang pertama yaitu syaratnya harus cukup umur. Jadi hewan yang dikurbankan harus cukup umur. Untuk sapi itu harus umur 2 tahun. Kemudian untuk unta itu telah mencapai umur 5 tahun. Kemudian kambing itu untuk kambing mencapai umur 2 tahun atau lebih. Kemudian untuk domba atau biri-biri itu yang sudah berumur setahun atau giginya lepas. Kalau orang Jawa namanya poel. Nah, itu hewan-hewan yang boleh dikurbankan harus mencapai umur yang telah ditentukan oleh syariat. Kemudian kurban seperti sapi, unta, domba, biri-biri, kerbau, syaratnya hewan yang dikurbankan yaitu cukup umur. Kemudian yang kedua syaratnya hewan itu tidak cacat. Hewan yang dikurban harus sehat. Jika cacat maka hukumnya tidak sah. Nah, cacat di sini meliputi 4 macam. Yaitu 1, hewan itu tidak buta.
Tidak buta di sini tidak sakit mata, kemudian tidak juling dan lain-lain. Kemudian gak boleh kurban hewannya sakit-sakitan atau tidak sehat, atau hewannya pincang kakinya atau kurus. Ini tidak boleh, dilarang dalam syariat. Jadi hewan yang dikurban harus betul-betul hewan yang sehat, yang gemuk, yang sehat, tidak ada cacat sekali satupun. Kemudian ketika berkurban pembagiannya yang pertama yaitu sepertiga daging kurban itu untuk yang berkurban dan keluarganya. Jadi orang yang berkurban boleh memakan daging kurban, tidak dilarang, boleh, tapi ukurannya sepertiga dari daging kurban. Kemudian yang kedua yaitu sepertiga daging kurban disedekahkan kepada fakir miskin. Kemudian yang ketiga, sepertiganya daging kurban diberikan pada kerabat atau orang dekat yang membutuhkan. Jadi pembagian hewan kurban, ini hewan sunnah, bukan yang wajib. Hewan kurban sunnah itu bisa dibagikan menjadi 3. Sepertiga bagi orang yang berkurban, kemudian sepertiga bagi fakir miskin, sepertiga bagi kerabat dekat. Sedangkan kalau kurban nazar, ini yang berkurban tidak boleh untuk memakan daging kurban. Jadi meskipun satu potong kurang dari sepertiga, maka tidak boleh kalau itu kurbannya kurban nazar atau kurban wajib. Jadi saya ulangi lagi, kurban itu artinya menghampiri atau mendekatkan secara bahasa. Kurban itu hanya sunnah, sangat dianjurkan. Nah, ketika berkurban kita niati mengikuti syariat Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan secara singkat ini, keterangan singkat ini bisa kalian pahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua. Tolong ini difahami betul-betul agar kalian paham. Mudah-mudahan kalian selalu bersama Allah sehingga ilmu kalian bisa bermanfaat di dunia.